Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Paman Takim dengan NIM 210730005. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas besar studi kasus Cash Based Project dengan mata kuliah ekonomi teknik. Baiklah, pertama itu kita baca soalnya terlebih dahulu. Sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 210 juta. Biaya operasional diperkirakan senilai 21 juta. Biaya maintenance-nya itu diperkirakan 3 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar yaitu 73 juta setiap tahun. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya yaitu 25 juta rupiah. Tahun ke-12 diperoleh lump sum sebesar 5 juta rupiah. Investasi diperkirakan bertahan selama 20 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta. Tingkat suku bunganya itu 70%. Gunakan person word analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Jika layak, hitung benefit cost ratio, discounted payback period dan interval rate return atau ERR. Batas kenaikan biaya investasi yang diizinkan agar investasi tetap bisa dilaksanakan. Baik, setelah kita membaca soal ini, langkah yang pertama yang kita lakukan itu membuat diketahuinya. Di sini dapat kita ketahui I-nya itu 210 juta, AC-nya itu 21 juta, selanjutnya AM yaitu 3 juta, atau maintenance-nya 3 juta, AB-nya yaitu 73 juta, lamsamnya itu 5 juta rupiah, OH atau overhaul-nya itu 25 juta rupiah, selanjutnya I-nya itu 7%, GM-nya itu 750.000 karena ini semuanya bernilai juta yaitu kita kita bikin ke juta ya. Itu dia dapatkan hasil 0,75 juta. 0,75 juta. Dengan jangka waktu yaitu 20 tahun lamanya. Selanjutnya itu yang kita membuat diagram arus kasnya terlebih dahulu. Di sini dapat I pada tahun pertama. OH-nya itu di tahun kelima ya, mendapatkan nilai 25 juta. Biaya keluarnya itu 25 juta. Lump sum-nya itu pada uh, tahun ke-12 yaitu senilai 5 juta. I-nya 7%. GM-nya itu 0,75 juta. AM-nya itu 3 juta. AC 21 juta. AB 73 juta. Sedangkan SP-nya itu efek value-nya 60 juta. Selanjutnya selanjutnya itu kita bikin formula sederhananya yaitu PW sama dengan min I min AC min AM min GM plus AB min OH plus LS plus SP. Adapun formula lengkapnya itu PW sama dengan min I kurang AC dalam kurung P per A I kali N kurang AM P per A kali I kali N tutup kurung kurang GM buka kurung P per G kali I kali N tutup kurung plus AB dalam kurung P per A per I P per A kali I kali N tutup kurung dikurang OH di, di sini kenapa 5 karena dia pada tahun kelima. OH 5 buka kurung P per F kali I kali N tutup kurung plus LS atau lamsam. Ini kenapa 12? Karena ini pada tahun 12. Terjadi lamsamnya itu pada tahun 12. Buka kurung P per F kali I kali N tutup kurung plus SV P per F kali I kali N tutup kurung. Adapun perhitungannya itu PW sama dengan min 210 kurang 21. Min 210 ini nilai I-nya, sedangkan AC-nya itu 21. Eh, buka kurung P per A kali 7%. 7% ini adalah I-nya. Kali 20. 20 ini adalah tahunnya. Kurang 3. P per A kali 7% kali 20 tutup kurung. Kurang 0,75. Buka kurung P per K kali 7% kali 20 tutup kurung. Eh, tambah 75. Tambah 75.
75 ini adalah 0,75. Oh iya, 75 ini adalah GM-nya. 0,5 I ini ini GM-nya. Oh ya, 75 ini adalah OH-nya. Maaf, ini 25 ya, bukan 75. Ya 75. 75 kurang 25 P per F kali 7% kali 5 tambah 5 P per F 7% kali 12 tutup kurung tambah 60 P per F kali 7% kali 20. Adapun selanjutnya yaitu min 210 kurang 21 dalam kurung 10,594 kurang 3 dalam kurung 10,594 kurang 0,75 dalam kurung 77,509 tambah 75 dalam kurung 10,594 kurang 25 dalam kurung 0,7130 tutup kurung tambah 5 kali 0,440 tutup kurung tambah 60 dalam kurung 0,2584. Maka didapatkan hasilnya itu 272,0,6125. Adapun kesimpulannya itu PW besar dari 0, maka dapat dikatakan layak. Jadi investasi tersebut layak dilakukan karena nilai PW besar dari 0 sehingga secara ekonomi menguntungkan. Baik, hasil dari yang P per A 7% per 20 dan teman-temannya ini dapat kita ambil dari tabel bunga yang di 7%-nya. Di sini N ini adalah tahunnya, ini P per F, P per A, P per G. Di sini adalah terdapat nilai-nilainya yang sudah saya lingkar ini yang kita gunakan. Selanjutnya itu kita masuk ke BCR atau benefit cost ratio. Yang pertama itu PWB sama dengan AB dalam kurung P per A kali 7% kali 20 tambah LS 12 P per F 7% kali 12 tambah SV dalam kurung P per F kali 7% kali 20. Maka didapatkan hasilnya itu 73. 7% dari 20 itu se- 10,594 tambah 5 kali 0,440 tambah 60 kali dalam kurung 0,2584 dapat dihasilkan dapat hasilnya itu 791,086. Soalnya kita cari PWC-nya itu I tambah AC dalam kurung P per A kali 7% kali 20 tambah GM P dalam kurung P per G kali 7% kali 20 tambah AM dalam kurung P per A kali 7% kali 20 tambah OH 5 P per F kali 7% kali 5. Kenapa ini beda? Karena ini kita mendapat formulanya itu pada tahun kelima, maka kita tulis saja pada tahun kelima. Maka didapatkan hasilnya itu 210 tambah 21 dalam kurung 10,594 tambah 0,75 dalam kurung 77,509 tambah 3 dalam kurung 10,594 tambah 25 dalam kurung 0,7130. Maka dapatkan hasilnya itu 510,212,21275. Maka yang rumus BCR itu PWB per PWC. Maka uh, kita bagi 791,086 dibagi 510,212,21275. Maka ini dapatkan hasilnya itu 1,5505,02217. Maka dapat kita simpulkan bahwa pendapatan yang akan diperoleh adalah 1,5505,02217 kali lipat dari pengeluaran. Selanjutnya itu kita masuk ke DPP atau discounted payback period. Di sini kita perkirakan saja pada tahun keberapa kita belum pulang pokok dan pada tahun berapa kita sudah pulang pokok. Di sini saya mencoba yaitu pada tahun kelima dengan rumus yaitu PW per 5 PW 5 PW 5 sama dengan min I kurang AC dalam kurung P per A 7% kali 5 kurang GM P per G kali 7% kali 5 kurang AM P per A
7% kali 5 plus tambah AB dalam kurung P per A 7% kali 5. Maka didapatkan minus 210 kurang 21 dalam kurung 4100 kurang 4,100 kurang 0,75 dalam kurung 7,647 kurang 3 dalam kurung 4,100 tambah 73 dalam kurung 4,100. Maka dia dapatkan hasilnya min 14,83525. Di sini karena masih min maka itu belum pulang pokok. Maka saya lanjutkan ke PW6-nya untuk apakah sudah pulang pokok atau belum. Rumusnya yaitu sama dengan yang di atas, yaitu min I kurang AC dalam kurung P per A 7% kali 6 kurang GM dalam kurung P per G 7% kali 6 kurang AM dalam kurung P per A 7% kali 6 tambah AB P per A 7% kali 6. Maka didapatkan min 210 kurang 21 dalam kurung 4,767 kurang 0,75 dalam kurung 0,978 kurang 3 dalam kurung 4,767 tambah 73 dalam kurung 4,767. Maka dia dapatkan hasilnya itu 15,3495. Di sini karena sudah positif maka kita anggap itu sudah pulang pokok. 7% per 5 ini saya mendapatkan angka-angkanya ini dari tabel bunga yang 5%-nya. Kesimpulannya itu pada PW6 bernilai positif untuk pertama kalinya, maka DPP periode pulang pokok. Karena pada periode ke-6 PW bernilai positif besar dari 0 untuk pertama kalinya terpenuhi. Karena DPP kurang dari umur investasi, maka investasi layak dilanjutkan. Selanjutnya itu IRR atau internal rate of return. Kita akan melakukan interpolasi untuk mendapatkan nilai pada PW0. Yang di sini saya mencoba pada 20%. Itu PWB sama dengan AB dalam kurung P per A 20% kali 20 tutup kurung tambah LS lamsam atau LS atau lamsam dalam kurung P per F 20% kali 12 plus SV P per F 20% kali 20. Nah, maka didapatkan hasilnya itu 73,4,73 dalam kurung 4,870 tambah 5 dalam kurung 0,0935 tambah 60 dalam kurung 0,0261. Maka didapatkan hasilnya itu 351,5435. Selanjutnya itu PWC-nya. PWC-nya dengan rumus I tambah AC dalam kurung P per A 20% kali 20 tambah GM dalam kurung P per G 20% kali 20. Selanjutnya itu AM dalam kurung P per A 20% kali 20 tambah OH5 dalam kurung P per F 20% kali 20. Maka didapatkan hasilnya itu 210 tambah 21 dalam kurung 4,870 tambah 0,75 dalam kurung 21,739 tambah 3 dalam kurung 4,870 tambah 25 dalam kurung 0,4019. Maka didapatkan hasilnya itu 351,231750. Di sini kan 20%, maka tabel bunga yang kita gunakan itu yang 20%. Di sini sudah saya lingkar juga. Selanjutnya itu PW sama dengan PWB kurang PWC, maka kita kurangkan yang nilai PWB ini dengan nilai PWC, yaitu 357,5435 kurang 353,231750. Maka didapatkan hasilnya itu 4,31175. PW-nya itu bernilai positif. Selanjutnya kita cari yang bernilai negatif. Saya di sini mencoba pada 25%. Yaitu rumusnya sama dengan yang di atas. PWB sama dengan AB P per A 25% kali 20 tambah LS 12 P per F 25% kali 12 tambah SV P per F sama dengan 25% kali 20. Maka didapatkan hasilnya itu 73,3,954 tambah 5 dalam kurung 0,0687 tambah 60 0,0115. Maka didapatkan hasilnya itu 289,6755. Adapun PWC-nya itu
I tambah AC dalam kurung P per A 25% kali 20 tambah GM P per G 25% kali 20 tambah AM P per A 25% kali 20 tambah OH P per F 25% kali 20. Maka dapat hasil, maka 210 tambah 21 dalam kurung 3,954 dalam kurung 0,75 dalam kurung 14,893 tambah 3, tambah 3 3 dalam kurung 3,954 tambah 25 dan kurang 0,3277. Maka dapatnya hasilnya itu 324,258 P. Selanjutnya itu PW sama dengan PWB kurang PWC, yaitu PW sama dengan 289,6755 kurang 324,258,250. Didapatkan hasilnya itu min 34,58275. Di sini PW-nya bernilai negatif. Interpolasi lakukan pemisahan dengan X dan Y pada I 20% sama dengan PW 4,31175 itu kita anggap Y1. Pada I X sama dengan PW sama dengan Y. Pada I 25% PW sama dengan 34,5825275 itu kita anggap Y2. Di sini kita lanjutkan yaitu Y kurang Y, X kurang X1 bagi X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 bagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang 0,2. 0,2 ini yaitu yang 20% tadi. Bagi 0,25 kurang 0,2 sama dengan Y kurang 4,3175 bagi min 34,582,75 kurang 4,31175. X kurang 0,2 per 0,05 sama dengan 0 kurang 4,31175 per 3 min 38,8945. X sama dengan 0,2 per 0,05 sama dengan 0,110858. X kurang 0,2 sama dengan 0,0055429. X sama dengan 0,5%. Berapa batas kenaikan biaya investasi yang diinginkan agar investasi tetap bisa dilaksanakan? NPF sama dengan min I kurang AC plus AB plus SP. Sama dengan min I kurang AC P per A kali 7% kali 20 tambah AB dalam kurung P per A 6% kali 20 tambah SP P per F dalam kurung P per F kali 6% kali 20 sama dengan 0. I sama dengan min AC P per A kali 20% plus AB di sini 7% ya. P per A 7% kali 20 tambah AB P per F kali 7% kali 20 plus SP P per F 7% kali 20 sama dengan min 21 dalam kurung 0,594 tambah 73 dalam kurung 0,594 tambah 60 dalam kurung 0,2584. Maka didapat hasilnya itu 566,392. Maka dapat disimpulkan, jadi rencana investasi tetap layak digunakan atau dilaksanakan walaupun biaya untuk investasi meningkat dan perkiraan awal sebesar 566,392 dengan asumsi parameter lain tidak berubah. Baik, di sini kita menggunakan tabel bunga ya. Baik, mungkin sekian video saya pada kali ini membahas tentang studi kasus, yaitu tugas besar studi kasus cash based project dengan mata kuliah ekonomi teknik. Jika ada kata-kata atau salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.